Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kedai Pak Itam. Alhamdulillah malam hari ini Rabu malam Kamis tanggal 2 September 2025 kita kelakar lagi ya, kelakar Pak Itam hari ini di Kedai Pak Itam. Seperti biasa kita selalu kedatangan tamu-tamu yang fenomenal ya. Alhamdulillah hari ini mungkin pemirsa kita itu sudah kenal yang ada di sebelah kiri saya. Beliau adalah Pak Sahani Saleh atau lebih dikenal dengan Pak Sanem. Apa kabar Pak malam ini? Alhamdulillah. Ini kami ajak nganyau ke Kedai Pak Itam ini. Nak kita misalnya judul teh nostalgia. Ngapa jadi nostalgia ini Pak ya? Saking gila nostalgia atau kalau gitu ya. Mungkin Bang Usdi lo gini kuang bertanya. Cerita-cerita seputar sebila ikam teh begawe di mana. Mun dulu mun orang tua nih ya, orang tua berarti ada orang muda dulunya gitu. Isa muda berarti gitu ya. Melatu aki apa mungkin gini Pak Usni. Pak Usni noklah jadi artis di Kedai Pak Itam nih. Ya. Jadi mun misalnya ada model Sri Mulat tuh ada apa nentung apa nih istilah no TikTokan gitu lah men bahasa biasa sekarang ya. Nah, kira-kira Bang Usni apa yang nak kita tanyakan belau nih? Mulai dari awal agi kecil. Boleh. Sampai ke saat ini. Ya saat ini belau apa gawe ya gitu kan? Nah, itu kita pun nggak nak nostalgia ya gitu, ada hal-hal apa yang kemari kami nyebut tema larindu kan ikam nih Pak. Ikam bersembunyi di sebelah lalang kata tadi. Ladak muncul lagi selama ini selalu ada di seputar masyarakat Belitung gitu ya. Ini kira-kira. Nah, Aci Mutik Curong kah kira-kira? Aci Mutik Curong. Mutik Curong ya? Mutik Curong lah. Jadi iyalah, terima kasih, alhamdulillah aku diajak ngopi malam nih. Ya alhamdulillah ini ngopi gratis ini. Gratis. Jadi kalau nak bercerita ya mungkin sebelum bercerita lebih jauh ya gimana masa lalunya, khususnya nyeritakan aku usagi kecil lah, nyeritakan aku masuk Bang Tanjung ini kan ya. Oh iya. Balik dari Jogja kuliah, nah tahun 87, nah masuk Bang Tanjung ini. Ngontrak dek Kongkeng itu dulu awal-awal kan. Itu kan depan ya Kongkeng. Dek Kongkeng dulu. Jadi kalau nanya sekarang apa gawe setelah jadi orang partikulir, lagi lah pensiun jadi apa namanya lah pensiun lah jadi bupati kemari. Ya. Nah aku tuh sekarang ini ada 4 bank sekarang ini. Bank laut ada bot. Bank laut. Bank hutan ada kebun. Bang hutan ada kebun. Bang pasar, kedai ake, warung kunci, kan warung udin pasar. Kan warung udin. Nah, sikoa bang masjid. Bang masjid, alhamdulillah. Bang masjid, alhamdulillah 5 waktu tuh situ kan. Alhamdulillah. Nah terakhir mungkin sedang nanti adalah bang kubur terakhir nanti ya suara gitu. Pasti itu adalah pasti. Nah itulah pasti. Jadi sebelum ke bang kubur itu tadi kan. Sekarang 4 bank tadi. Jadi cerita tahun 87 itu tahun 86 balik dari Jawa, Cacak kuliah, bukan Cacak memang kuliah lah. Memang kuliah ya, silakan datang sana. Jauh. Nah, selama di kuliah di Jogja tuh bisa jadi ketua EKPB, ketua asrama, dan sekarang kami orang Jogja adalah perkumpulan grup WA aja kan, lagi berunian lah. Nah, jadi di sini tahun 87 itu ya aku disuruh kerja di BKKBN. Nah, jadilah koordinator PLKB. Nah, misalnya 32 anak buahnya kan situ. Ada kantor camat. Selama itu aktivitas di sini ya selaku wagi muda memang berpikir sekolah tadi kan memang sekolah pembangunan masyarakat desa
Nah, STPMD Jogja, 2 PMD. Nah, orienti balik deh sebenarnya gimana lah membangun kampung kita kan. Nah, walaupun aku udah Borong Mandi di sana, lahirnya memang lahir dari orang Borong Mandi itu kan keturun bajak laut Landun. Oh. Aku nih keturun ke-10 dari bajak laut di sana. Oh, gitu ya, Pak? Iya. Lihat tampang Setasi haram dapat tapi tampang seram hati romantis. So sweet. Jadi kan waktu itu tidak banyak nona balik ke Belitung. Karena ya zaman itu kan dulu zaman jayanya PT Timah. Nah, pokoknya menak dapat bini itu asal tidak pegawai PT Timah susah lah. Nah, jadi didik ke sini ini ingatlah waktu itu tokoh-tokoh masyarakat kita memang aku dekat juga kan. Pak Ali Baki, almarhum Pak Madi Miram, almarhum Pak Ukok, almarhum Pak Yaya, segala semacam. Nah, ngajaklah Tanjung, bawalah aku ke Bupati Sumarsono. Esok katanya ada penerimaan pegawai, yang penting kau jadi dapat NIP di BKKBN. Ketemukan Bu Snia. Oh, kau Nem, kau esok ikut tes saja lah. Ya, ngikut tes yang aku nih bersendal ndak, bersepatu ndak, semacam pergi kalau mau baju ribai. Tolong pinjam aku sepatu ya. Dan apa nih esok nak tes jago. Jadi ndak tahu lulus ndak lulusnya tes dek, suruh ngurus berkas lamaran, seminggu kemudian panggil suruh ke Palembang sana sebulan latihan kono. Jadi ndak tahu lulus ndak lulus aku tadi. Nah, jadi dari 87 itulah ke Tanjung ini lah ngipak bini Siko, mau tikar belum kor Siko kan waktu itu. Nah, aktivitas di sini karena diri ini memang orang aktivitas lah ya, karena aktivis lah. Nah, karena di Jogja dulu kan yang ikut Mapala, yang ikut HMI, ada Senat dan macam-macam ya, dan berpikir sini apa kira-kira kan kita bangun walaupun nilai kerja di BKKBN. Tapi ya pada waktu itu sedang nya urusan Orde Baru ini kaitan dengan pemuda kan. Nah, aku ingat almarhum Iswarin dipanggil aku, kau ndak usah di AMPI. Almarhum Pak Iswarin itu di ketua AMPI itu. AMPI. Nah, kau masuk pemuda Pancasila. Nah, jadi pengurus pemuda Pancasila sampai sekretaris sebagai ketua. Kemudian dari itu ya selama belum kerja ditetapkan. Nah, karena Isa diam di rumah Pak Jamal, dan sekarang rumah Dadang kan, luar Pondok. Jadi diajak di Pak Jamal sebagai sekretaris PDK Kosgoro. Nah, jadi sebenarnya kursus bahasa Inggris pertama kali itu aku muka dulu. Oh, iya kan? Di sebelah rumah sebelah rumah almarhumnya Pak Jamaluddin Kudin itu. Nah, situ kan rumah dulu. Nah, aku ingatlah Madi guru, hidup Madi tuh. Iya. Nah, Madi guru kan. Nah, aku lah muka. Jadi yang gaji Madi itu Pak Haji Jamaluddin Kudin itulah. Iya itu. Jadi karena aku dulu kan STM ngontrak di rumah depan Rosidin terus itu sore-sore siang-siang mainnya di Simpang 41 itulah. Teng-teng main. Nah, jadi tapi pas azan diri kan. Nah, jadi itu Pak Jamal dia ngeliat diri saya itu deh. Nah, itulah. Nah, jumlah udah itulah. Nah, jadi selama itu Mas diajak dari Bebek jadi pengurus KNPI. Nah, waktu itu aku ingat Hadiajin itu KNPI. Jadi berkisah-kisah kondisi Belitung saat itu. Belitung ini kami sebut Kabinet Sriwijaya. Nah, zaman Kabinet Sriwijaya. Nak jadi lurah aja harus orang orang Sriwijaya. Nah, bahasa kita aja lah pakai mano apa segala macam. Wah, ini kayak apa lagi di kita Belitung nih? Lagi Sumsel. Ya, Kabinet Sriwijaya ada kan? Nah, itulah nak jadi ketua RT aja harus orang ya. Nggak kuang orang kita. Nggak kuang orang kita. Ya, itu waktu itu kan. Jadi sekarang harus orang kita. Kayak apa nih kita nih? Iya, lepas dari Belanda. Mungkin ini pula kan Belitung. Nah, dan Belitung yang dijaya-jaya PT Timah ndak maju-maju apa semacam susah kan.
Nah, jadi situlah sekarang apa sih kira-kira kita yang akan kita perbuat? Kumpul KNP itu, ingatlah zaman-zaman itu kan, kawan-kawan dari KBD. Nah, kita terpikir Indonesia kan berjuang. Aku pada waktu itu tahun 87 juga begitu di sini ngajar PSBB. Di Semia ya Perbel kan dari Semia Perbel itu dari 87 sampai 97 pas di sini aku berhenti kan. Jadi guru PSBB aku dulu jadi guru PSBB. Nah, itulah mengenangkan sejarah-sejarah itu. Kita ini belum merdeka model macam ini. Iya. Nah, masuk kabinet ini tidak bisa ngapa-ngapain sejarah ini. Jadi apalah kira-kira tercetuslah ide perjuangan rakyat Belitung. Jadi perjuangan rakyat Belitung itu zaman Hadi Ajin itu kita lah ngadakan apa namanya semacam inilah kayak seru ke keluarga-keluarga Hayati Mahim apa segala macam makan perlawan itu kan ke Selat Nasi nemui Pak Uki Uban nemui Pak Asik apa segala macam kami ke sana tak mendar lah dan ada biaya ya. Akhirnya diseminarkanlah dia apa segala macam akhirnya terbitlah kita ajukan perda itu dari hari jadi dia tahun 90 berapa itu kan, maka timbullah perda tentang perlawanan rakyat Belitung. Setiap tanggal 21 November pertempuran kita ambil pertempuran Dek Seru. Nah, pertempuran Dek Seru kan. Nah, itu salah satu. Nah, pada saat aku jadi camat di sana, mulai kan nggak kita ngenang itu ada pawai nggak ada di sana kan. Kirap misalnya kan, tapi aku pas jadi camat di sana, nah kumpulkan masyarakat di sana, kita ngadakanlah kirap apa semacam di sana di monumen situ. Nah di suruh sekarang jadi taman kan. Nah sekarang alhamdulillah di situ, dari situ berkembang setiap tahun. Nah lihat, seru tuh semangat perjuangan tadi kan. Situ, nah situ kita harus bersemangat, harus punya semangat. Kita dalam kondisi macam ini harus bersemangat, gimana harus berjuang juga kan. Nah setelah itu almarhum Pak Sihan jadi ketua KNP. Nah sekarang apa momen kita yang ingin kita buat membangun Belitung ini? Semangat kita lah punya. Tak kita lawan udah macam ini. Iya kan? Kan sebili kita orang Belitung bisa berperan, bisa maju segala macam kan? Nah bisa zaman itu aku jadi pemuda Pancasila tadi dan dah pula itu kan ke pengurus KNP juga ada itu jadi di KNP kan waktu itu sedang benar kan pengakuan sebagai satu-satu wadah berhimpunnya pemuda kan organisasi kepemudaan. Nah zaman Pak Almarhum Pak Sihan berkisah-kisah terjadilah terinspirasi pada saat itu ingat Jakarta Fair. Nah, apa kita cari yuk tentang hari jadi kota yang pandan ini apa? Nah, itulah kami mencari silsilahnya kearahan itu. Nah, situ kita tahu kan keluarga-keluarga kearahan, Bang Anom, Bang Yen, Bang Rustam, nah segala macam itu kami datang, kami kumpulkan dulu. Minta adik ke dokumen-dokumen apa segala macam kan itu. Sampai aku bermotor ke sana makam kearahan sana. Nah di sana itu rawi yang menerawi di Simpang 4. Nah, dia katanya salah satu dari warisan kan dia lah ngulukan kami ke sana tuh de makam kearahan sana. Nah di kita seminar kan kita apa segala macam begitu itu tidak ada pakai biaya enggak. Aku ya pakai motor Suzuki dua gede-gede masuk ke dalam tuh lu mana sabi jaluan waktu zaman itu kan belum ada. A100 itu. A100 enggak habis lah. Motor atau? Motor ada. Motor A100. Itu ngetop kok. Ngetop A100 dulu. Pakai itulah keliling di motor-motor kami akan sana saya bikin kepasihan apa semacam. Ingatlah kawan-kawan gitu kan. Akhirnya disimpulkanlah hari jadi Kota Taman Pandan itu tanggal 1 Juli. Karena tanggal 1 Juli ada dokumen kearahan dilantik sebagai Depati Belitung. Nah, puncaknya dia situ rumah itu. Nah, itulah.
Nah, inilah momennya kira-kira untuk kita sebagai gimana ke depan yang membangun itu. Nah, itu kira-kira kan. Nah, pada saat aku jadi ketua KNPI, karena aku dek punya disiplin ilmu sosiatri, nah, kan membangun masyarakat itu kuncinya adalah diri masalah budaya, adat, istiadat dan budaya sebenarnya. Itulah kita perlu beradat, berbudaya segala macam tuh. Itu kuncinya. Jadi kalaupun apapun kita bangun, kalau masyarakat tidak berbudaya, tidak beradat, pasti hancur. Nah, karena aku kan belajar diajari lebih utamanya bukan tatanan administrasi pemerintahan waktu itu, tapi yang dikembangkan utama adalah gimana mengetahui tatanan sosial kehidupan masyarakat yang dikenal dengan ada pelajaran sosiologi masyarakat kota dan masyarakat desa dan sebagainya. Situ belajar adanya budaya, ada segala macam kan. Nah, itulah karena diri ini orang Belitung, jadi memang lebih banyak menganalisa tentang gimana keadaan Belitung kan. Iya, iya. Nah, pada itulah aku sarankan Pak Ishak lah jadi bupati. Lah udah kita ngusir bari ya gitu kan. Nah, emang KNPI juga kita juga kan waktu itu. Nah, ini cerita itu. Tergila itu kan pada tahun aku kan menjadi ketua KNPI tahun 98 sampai 2001. Jadi pas benar-benar era reformasi lah itu. Dan itu kan tidak main pilih, langsung aklamasi kawan-kawan semua KP itu sana menjadi ketua KNPI. Aku aja pikir-pikir kesepakatan, tidak pakai pilih-pilih itu. Jadi Pak Sanem pernah nanya, jadi sejak dari KNPI, Sanem itu kan berapa kali jadi camat gitu. Tahu camat mana. Ini. Camat mana saja Pak Sanem itu. Enggak, sebelum jadi camat gini. Penerusan aku tadi. Jadi pas aku jadi ketua KNPI tentang tatanan sosial budaya kehidupan masyarakat harus ada dokumentasikan dalam bentuk dokumennya apa. Maka pada itulah mengadakan ngundang dukun, ngundang lebay, ngundang mainang, ngundang semua ya. Maka kami tokoh-tokoh masyarakat semacam ya kan giginya tuh kan menggar. Akhirnya diseminarkan. Aku sih kok tidak akan kelupaan dengan Ibu Regawa dulu. Beliau itu salah satu hal yang kita juga kan sangat peduli. Dokter Regawa. Bini Dokter Regawa dulu istrinya. Nah, akhirnya disimpulkanlah dalam prosesi tentang gimana karakter sosial kehidupan masyarakat Belitung, pakaian adat, rumah adat, dan perkawinan adat Belitung. Nah, itu jadi di situ prosesinya. Tapi nilai-nilai filosofisnya, nah itu yang kemarin pernah dikembangkan kan. Tapi ini perlu disebut. Nah, salah satu contoh misalnya keminangan, tipa. Tipa itu terjemahnya tanda ikatan perkawinan antar keluarga. Juga nggak hanya kawin saja. Tipa. Tulisnya tipa. Tanda ikatan perkawinan antar keluarga. Jadi bukan nggak hanya kita berdua kawin, tapi keluarga juga. Nah ini jadi mereka dulu kan ada istilahnya beranjuk rumah ini, cerita ini, keluarga ini. Nah itu. Dan dalam tipa itu kan ada 6 macam. Sire itu kan segabang-gabang sire. Liparnya harus 11 dan 3 lipat. Artinya apa? Tasbih, tahlid, tahmid. Nah, jadi kemarin ada orang nyebut kawin sire itu, itulah nggak kawin nanti enggak pakai surat-surat lain atau pakai urat lebihkan masalah itu. Nah, betul. Nah ini banyak jadi terjemahannya, ada cengkeh, ada tembakau, ada segala macam itu, ada nilai-nilai filosofisnya. Nah, kalau diikuti perkawinan ini secara adat Belitung Lembut awal itu, tidak akan terjadi kawin muda, cerai sana, cerai sini, berbiakan 3 tahun, kawin beranak 3 bulan, laka bercerai. Tidak akan itu. Contoh orang kita. Nah, ini sebetulnya yang kita harus gimana zaman-zaman modern ini, zaman saya sekarang ini, ya lah terus itu harus ini kita angkat, kita kembalikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Belitung ini. Kan jadi masalah sekarang. Perkawinan banyak sampai 1000 lebih setiap tahun tuh kawin. Nah, aku undang aja hitung-hitung seminggu itu 3, 4, 5, 7 paling banyak. Kalau bercerai ya, isa minus kalau hitung-hitung kawin kalau bercerai.
banyak makjan gini hari. Nah, itu masalahnya. Ini salah satu hal yang jadi perhatian. Surat cerai itu overload pernah. Nah, overload. Nah, jadi sebetulnya ini gimana ke depan ini memikirkan kita masyarakat Belitung untuk generasi muda kita, makanya timbul stunting. Nah, masalahnya karena perceraian timbul banyak orang miskin tambah miskin, jadi makjan mana ada kaya makjan gini beresiko. Jadi beban itu masalahnya. Jadi masalah gitu. Kan stunting. Kan enggak sudah nyelesai stunting. Udah ini muncul pula kawin muda, beranak, itu bercerai. Nah, itu jadi masalah. Karena kawin itu paksa lah bunting dulu masalah. Ini masalah pun jadi masalah nih. Inilah orang kini hari, aku dulu muat anak tuh 1,5 tahun baru udah. Zaman kini hari 2 bulan 3 bulan lah udah muat anak pun juga. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi masalah ini gini nih. Inilah gimana dalam hal kita ke depannya untuk Belitung ini. Sebab kalau ini tidak tuntas, nah gimana tuntas? Karena pertama itu ikutilah tatanan sosial adat budaya kita Belitung tadi. Nah sekarang orang kan banyak kawin sekarang kawin sirih pakai sirih tadi enggak pakai keminangan. Ini loh jadi masalahnya. Banyak itu. Urat daun sirih ya. Nah, sirih tadi memang ya secara agama tahlil tahmid itu takbir tadi enggak. Iya. Nah, harusnya selengkap-lengkap dari 6 tadi itu. Situ ada nilai-nilai filosofis semua. Jadi tidak akan lihat ya orang bisa berserakan ini gelak kan. Oh lah lengkap ini artinya. Tapi harusnya setiap itu dibacakan nilai-nilai filosofisnya. Tidak sembarang-barang gitu kira-kira. Nah inilah kira-kira di samping cerita tadi tapi mau aneh. Terjadilah masalah saat sekarang gimana dalam hal membangkitkan nilai-nilai juang semangat masyarakat Belitung pemuda. Setiap tahun kan peringatan Hari Pahlawan Rakyat Belitung. Nah khususnya kita lihat gimana generasi yang seru. Hebat-hebat dia jadi kan. Nah ini salah satu yang harus kita gimana ini jangan kelupaan kita membangun ini. Kesemangat ini perjuangan ini. Nah gitu juga gimana dalam hal momen hari jadi Kota Pandan itu usah nggak akan organ tunggal tampil segala itu macam harus gimana dalam hal ini momen untuk pengembangan ekonomi mengembangkan apa segala macam gitu bentuk UKM apa segala macam. Nah ini harus menjadi hari Kota Pandan. Nah hari jadi Kota Pandan itu Tanjung Pendam itu pertama-tama kami dulu ketua KNP nebas segala macam. Hutan lagi ya. Nah, dan kan baru KNPI juga itu, KNPI juga. Aku KNPI. Ada kan seminggu, kami itulah menggali seminggu itu aku ingat almarhum Pak Sihan, Salimiyah, Ahmad Hamzah, kami mencari mana orang Betiong. Kami mencari mana campak membalong. Kami menggali ini tu kan. Nah, nak bertemu ge campak kan, tapi nak bertemukan berudat apa namanya bergubang enggak sikok aja hanya bertemu kan ngambil nok demanggar mainan tu bubu. Oh iya. Dia itu campak laut. Nah, itu enggak do. Nah, sekarang itu ini kita menggali seni budaya apa semacam untuk membangkitkan itu sebenarnya waktu itu. Nah, ujung-ujung saya ini untuk hiburan untuk tambah lain gepeng kan akin muka limpah-limpah calung dengan dia. Akhirnya di Marwan dulu ini sokan hari jadi Kota Pandan hari judi Tanjung Pandan pasar malam pasar malam kami ngemulihkan itu dulu kan hari JKT itu ngatur organ tunggal dari Tegal ke Dagul itu sampai kantor bupati Tengah. Nah aku ingatlah zaman almarhum Pak Ishak aku datang belau ke sana tuh kan almarhum Pak Agok dulu kan KWP kan Tanjung Pendam itu kan tak lahan kita lahan itu Pak gue sebut ke belau, aku jadi camat ketua KNPI, 7 orang kapling situ. Aku ingat ini tidak sebut lah. Aku angkam kurang sedikit bertinju kan almarhum Pak Alias camat dulu. Garang. Kalau enggak sih kita tidak dapat apa-apa. Nah sekarang di depan museum itu, aku jadi wakil. Itu jadi depan museum itu sekali aku ngapain semak amat ini. Aku pinjam eskapar nonton, kekat datang 3 sertifikat. Di depan museum tuh 300 juta kita tebus itu di depan museum tuh. Aku jadi wakil. Nah tanya sayang Marno, tidak panggil Marno. Ku telepon, no kau carikan tampang apa saja lah nak ku tanam di sini. Ini eskapator. Dibawakan dari Marno mangga, apa namanya rambutan, jambu. Aku nanam itu, bukan lagi angkit lah.
no hidup sekarang. Ada batang kelapa sih kok. Dah tahu lah pas di buah, kan mati lah dia. Aku kan. Kalian makin sikit, sedang bunga lah kaper diputar dari biak. Terlambung lah ya, dan kenapa tuh. Nah jadi kan bagi aku ngambuk diri maaf ya. Nah mundak pula sayang supaya aku almarhum bila lah meninggal kan tapi no ikut Asma Ismail kan Budi itu. Tanya ke dia lah. Kayak gitu dulu. Akhirnya gimana nih? Dituntut dari orang. Ini lahan kami. 3 sertifikat. Tidak usah disebutkan nama. Tapi lebih matiin saja orang. Nah, pertama-tama saya kepala BPN dulu. Nah, awal S juga kami juga. Nah itulah semangat. Termasuk juga tentang pendam tuh. Aku ingat ada 2. Di ujung sana orang ini juga, di sini itu. Halika tuh. Lah kapling orang tuh semua. Dalam orang-orang itu semua. Tahun 2023 kemarin baru menyelesaikan lahan itu. Nanti selama ini tidak dapat bantuan dari pusat karena lahan tidak clear. Karena itu katanya kedua masuk PT Timah segala macam. Ternyata orang itu nggak boleh kapling. Nah kita telusuri ternyata memang nggak masuk sertifikat PT Timah itu tanah timbuk negara. Nah jadi bukan bagi ngambukkan diri kisah yang pendam tuh maka aku jadi wakil pada dari camat tuh gertak si Hasanuddin ketua PU buat jalan ke Mas ini baru ada bangun-bangun segala macam itu dulu. Lah. Nah makanya begitu kita ngajukan ke pusat kemari lahannya clear enggak? Nah kalau lahannya clear baru. Nah ini kira-kira Bung bukan bagi ngambukkan diri maaf ya. Tapi itulah diri nih. Ya aku kunjung-kunjung terpikir nang kini aku merasakan setelah berpikir sekarang nongkan sana mau itu dulu ndak merasakan diri aku gitu kan karena ndak mikir apa-apa sih nothing tulus jadi kemarin kan ndak aku mimpi jadi bupati segala macam tangan kau tahu jadi bupati segala macam kan mungkin aku pikir mungkin inilah Allah memberikan hidayah ndak memodal apa segala macam nih ndak berduit segala macam nih apa dengan orang bumi ndak ada semacam sana aku nak nyambung pasan dan aku tuh macam bermimpi. Ini aku nak bertanya, benar ke Pak Sanem bisa ikut pilkades ya? Bisa ikut pilkades. Jadi balik dari Jogja, pas nak pemilihan kades, nyalonkan jadi kades di sana. Dia membudung ke bang. Berlawan kan Rambo. Ya kalah lah diri berdatang macam dari Rambo dah. Ustaz Mustar. Jadi kalah. Jadi enggak mengalah diri. Enggak kami Rambo tapi keluarga. Karena enggak ada lawan. Nah udah kita berlawan deh kan. Gitu. Nah, jadi udah jangan sampai kosong. Ini kan nostalgia. Nostalgia. Tapi itulah alhamdulillah itulah. Karena tapi bukan bagi ngambukkan diri, maaf Allah SWT lah 3 kali juga berperang di sini tidak kalah Bung. Nah, jadi wakil bupati 2 3 kali kan. Nah, tidak kalah. Nah, kades tadi bukan kalah ngalah diri kan. Nah, keturunan lanun bajak laut. Nah itulah garis tangan. Jadi tidak jadi kades. Mula aku jadi kades tidak akan jadi bupati Bung. Iya benar. Balik itulah. Dan aku mendiri kampung sana kan kaki aku sampai 7 turun jadi dukun. Jadi dukun, jadi mudim, dukun sunat kan jadi lebay. Aku ini turun harusnya jatuh ke aku. Tapi diri dek mungkin tak gimana retak tangan ndak jadi dukun, ndak jadi lebay, alhamdulillah jadi bupati. Ini salah satu. Itu paling banyak menang tapi enggak kan aku nelusur silsilah keturunan aku. Ternyata keturunan kami ini dari kerajaan Sabah di Malaysia sana. Nah, jadi kerajaan Sabah itu ada kerajaan tadi nama kerajaan Iranun. Kerajaan Iranun itu oleh rajanya di Riau begitu diminta untuk mengamankan laut wilayah sini dari perampok-perompak segala macam. Jadi keturunan kami itu tadilah yang ditugas itu dan mendaratlah pertama di Burung Mandi. Itu tuh aku kan berbulat karena ada yang datang dari Sabah itu penelusurnya itu. Dan di sila-sila itu dihitung aku ini keturunan ke-10. Maka itu tahun berapa aku diundang secara khusus dijemput bawa ke Sabah sana. Dan aku di sana ada rumah kalau kita di sini kan yang jadi ketua MPR-nya kan juru bicara kan.
di Malaysia itu dari kerajaan Sabah. Nah, pada saat Lebaran katanya ada mereka itu buka rumah. Aku Open dijemput house gitu ya. Aku dijemput kan berempat pergi ke sana. Datang ke sana, diinapkan di hotel apa semacam, naik kan. Kemudian pas acara karpet merah, dipakai adat ini nih dipakai aku kena kali ya. Mana. Itu lagi ada ke Pak Sanem Di Mengkumbang. Ada ke Menang. Oh. Ada ke Menang atau makanya aku pas nak ke Jogja itu dulu aja balik ke sana itu kan segala macam-macam no apa beri jimat apa segala macam lengkap. Akhir ku datang balik ku serahkan semuanya itu ke Kuburan Menangan itu. Kuburan Menangan namanya Panglima itu kutanya apa Panglima itu di sana ada kampung Letang kata di sana tuh kampung Menangan. Nah, Letang itu apa? Letang itu artinya Panglima yang tidak terkalahkan itu gelarnya. Aku nih keturunan Letang tadi. Pantas lah 3 kali makna dia enggak kalah itu nih. Enggak kalah. Cuma Karambo tadi. Karambo kan sama keturunan ini juga masalahnya. Enggak akan jadi kan apa sama keturunan itu ya. Banyak sampai berarti ke Jogja di badan tuh kalau bawaan. Lah dicerahkan. Mak itu memang kan warisan tadi kan. Enggak diminta enggak, tapi alhamdulillah sekarang ini diri dah pula itu kan ya dah anak aku dah sanggup ini enggak bisa kan. Lepas itulah minyak waktu saya diam di rumah mandi sana ada kalau mandi saya tahu lah jadi dukun juga gini. Tapi enggak alhamdulillah jadi kan itu nah terlihat. Jadi itu lagi gede. Jadi itulah masalah Iranun tadi keberadaan di Belitung dari tahun itu. Nah, sementara aku kan di komunitas forum pembangunan kebangsaan ya, kami merekrut berapa suku yang ada di Belitung kalau tidak salah yang benar-benar eksis ada 14 ada ya, mungkin 16. Nah, cuma yang kami cari tunggu sekarang ini adalah Iranun ini. Iranun. Nah, cuma berdasarkan data-data kemarin kan siapa ya? Siapa anak Buraha teh? Neraha Neraha siapa namanya? Nah, kan dia punya juga data-data. Nah, sekarang ini DPK itu Kes Bangpol itu kan kami nunggu dari komunitas Ranun ini. Kau tuh di sini Sahlipi ya. Anu itu Sahlipi apa namanya? Yang anu ini triple tuh. Pahlipi Agus Pahlipi. Nah, tanya Agus Pahlipi lah. Nah, aku kan Agus Pahlipi lah. Tanya ke dia itu bini escape. Bini escape keturunan Ranunnya itu. Oh iya. Orang kampung itu. Kau temui bini escape, kau temui anu ini Agus Pahlipi tadi. Nah, berdua itu ya kalau aku pula tanya ke dia benar ke? Iya. Iya kan dia lah. Kan Agus Pahlipi lah. Kan Agus Pahlipi kan bini escape itu. Beberapa bulan yang lalu dengan Saman itu. Saman itu punya data-data itu kan. Ada data-data. Sekarang kan rencana itu nak nemui Pak Sanem lah. Tentang itu masukkan ke Kes Bangpol kan. Jadi itu. Kalau kami itu bukti sejarah itu Kampung Letangan ya mendaratnya itu namanya Suak Besar. Rumah kaki aku datuk aku itu pas dulunya aku pergi kecil-kecil diajak bapak pergi ke Burung Mandi ngerita apa semacam tu dia ditunjuk saya bilang ini rumah kami dulu rumah itu dah. Ada saat yang bulin yang di depan pas Batu Gadok. Di belakang Batu Gadok itu rumah Sultan kami dulu. Nah, itu namanya Suak Besar tadi. Di situ belabonya. Karena mun dari utara kan masuk ke sini Burung Mandi kelihatan dulu. Nah, jadi ternyata bukan nggak hanya menjaga laut itu, nama kapal-kapal dagang semacam itu mereka rampok juga. Makanya oleh Belanda disebut Lanun bajak laut tadi. Lanun tadi dasar dari Iranun tadi. Oh gitu. Nah, dasar Iranun keturunan Lanun. Nah, oleh Belanda Lanun itu disebut dari Belanda Lanun bajak laut. Sana itu kubur katanya di air Ranggung itu apa benar ke itu? Nah, itu aku tidak tahu, tapi kuburan kami di Burung Mandi itu di Kampung Menangan itu. Nah, itu saya lengkap itu pelihara itu sana. Aku tahu pari Enggak. Aku dengar kemarin aku datang dari sana.
no isa kemari rombongan ulanun berdatang. Pernah ke di Gerehatika itu? Itu ada sebenarnya, itulah kemarin itu waktu ke sana ndak minta, tapi coba kalau mungkin ada kan Lipi kan Agus Lipi itu, coba tanyakan dia. Kayaknya kalau kita undang khusus di podcast tema Iranun ya dan Lanun ya, mungkin seperti itu. Tapi dulu kalau tidak salah Pak Sanem itu pernah ada rombongan itu Iranun yang dari Filipina Selatan, namanya di Gerehatika. Aku masuk diundang juga kan? Iya. Benar tak? Iya. Nah makanya aku tanya kan, dan aku yakin tuh kenapa sama di sini. Aku nanya apa sih apa namanya salat nasi kan mendanau. Nah kan itu berbasarkan mendanau kan itu. Nah aku tanya adanya Pulau Betangan. Betangan itu apa kira-kira sini istilah sini? Atau tanya pertama Kalimambang itu apa kira-kira ada ke bahasa Iranun? Ada kamus bahasa Iranun tuh? Kalimambang itu adalah kalong gede kata dia. Jadi dulunya banyak keluang bang itu tuh. Kalong wewe. Oh iya. Nah. Betangan itu apa? Betangan itu hadiah perkawinan kata dia. Tidak tahu siapa nak kawin dulu. Pada betangan. Suak gual itu apa? Suak gual itu telok, gual itu perigi. Memang itu kali suak gual itu ada perigi. Jadi orang dulu ngambil singgah di situ. Namanya suak gual. Jadi suak gual kan dari bahasa apa? Tidak tahu kan? Nah, Ranun. Kalau muak itu kita juga ya. Tapi memang benar aku saat tanya dengan orang-orang lama gitu, termasuk Pak Akil ya. Banyak nama-nama tempat di Belitung, baik pulau itu dari bahasa sana. Iya, bahasa Ranun. Kayaknya keturunan Lanun itu lah. Pulau-pulau lah. Aku saat nanya ke almarhum tuh kan, lo kan orang selat kan, banyak itu nama-nama. Jadi itulah di Burung Mandi itulah pokoknya keturunan bajak laut tadi. Di Burung Mandi itu dia itu nyasarnya ke Sungai Padang dulu, itu wilayah dia, wilayah itu dulu ya kan salah kan. Nah kubur Tuletang itu adalah di sana lagi sana. Makanya segala keris segala apa semacam jimat kuserakan di bang kubur itu tidak sanggup anak cucu. Aku ada tapi terus nggak pas tidur udah kan bukan mimpi sekali itu bangun keris kecil itu jauh. Ini kata dia, ada aku simpan, tapi tidak ada baik sembah-sembah segala macam tidak. Mak ini ngapa dia ada terbangun dia tidur. Jadi masalah Lanun kan orang itu kalau nyebut bahasa nyebut nama Ilanun tetap negatif Pak. Iya. Kenapa sampai Lanun tukang bajak. Kenapa sampai itu siapa yang gemur-gemur gitu sampai dianggap jahat gitu. Belanda. Belanda ya? Belanda kan adu domba, Depit Elempera. Nah, dia adu dari dia. Ini Ranun ini kata dia itu bajak laut. Mika jangan dekat-dekat itu dia. Kan akhirnya dulu kan kami ada orang Mandi itu akhirnya dipecah belah dari Belanda tadi. Ada nak lari ke Payak. Timbullah ke Payak, ada nak lari ke Mengkubang, ada nak lari ke apa namanya Tanjung Gunung, ada nak lari ke Manggar. Nah, tisalah lagi kami nak teras lagi bang kampung bang itu lagi ya. Iya, dan itu bersejarah. Jadi kami itu sisilah keturun tuh. Mun dari Keli, jajan naik Keli sampai Mempayak, sampai Mengkubang, sampai Manggar itu setelah ditelusuri ternyata memang silsilah Lanun semua. Itu pasana mendesa Burung Mandi, desa Mengkubang Itu ada ke misal memperingati. Iya, enggak. Aku enggak ingat dia zaman kayak dulu kan selamat laut. Ya selamat laut tuh memang ya ingatlah tuh selamat laut, cucor, jajah telu apa macam tu. Itu memang ya jajah selamat laut. Di samping Maras tahun kan selamat laut dah. Ingat lagi kecil-kecil deh. Aku karena kecil-kecil deh memang kan kaki banyak. Jadi tahu tentang adat istiadat budaya tadi karena kaki aku itu jadi lebaya. Jadi dukun ya, jadi mudim ya tukang sunat. Nah, nenek aku gitu juga. Jadi lengkap. Jadi dulu ya, jadi ngikut kan kaki tadi. Karena
Ya, banyak dia makan kaki kecil-kecil dah. Belajar ngaji je kena kaki. Memang kaki itu memang dulu kaki lebih baik kan guru ngaji apa macam. Main dia pandai dulu betul. Emak Sekarang pakai raun semambu. Belawang nge tetor salah itu ulang ini ya gitu. Ngaji itu ya maghrib isi lampu pakai pelita tu. Isi puno-puno. Sampai kesip lampu itu ngaji tu habis bang anu teh. Aduh, memang saya jadi makan namanya cerita bari arti kita kembali ke kepemimpinan lokal tuh berarti ada gitu garis Pak Sanem itu memang itu secara gitu ya mengkaturan dari akar benar gitu dari bawah. Nah, ini mungkin aku rasa mulai termasuklah generasi aku itu ya. Nah, sampai ke formal ikam cerita tadi baru sejarah menurut aku ya. 3 kali itu apa itu bahasa menurut Pak Sanem gitu ya. Itu membahas di demokrasi itu ngambil hati. Sebenarnya tidak pernah mimpi apa semacam itulah kalau ada takdir. Jadi ya ahli-ahli Ping Shui lah melihat wajahku semacam ada benar dari mana kan? Ini orang katanya itu dia itu hokinya hoki badak tapi hoki badak itu untuk orang bukan untuk dia. Jadi hoki. Jadi kan. Tapi orang. Ada ahli pula penterjemah garis tangan dulu Surah Kembar. Dia langsung hebat ini. Ini adalah bulan sabit. Orang Malaysia lah Pak. Sana nih. Feng Shui itu. Apa Feng Shui ya? Aku orang Jawa. Jawa. Bulan sabit itu ada 9 keistimewaan. Jadi memang makanya aku jadi alhamdulillah aku nih garis tangan. Makanya aku sebutkan memanglah garis tangan dah berarti kan dah kurang dia apa kan. Mak kata orang berlawan kemari tu. Orang berpuluh-puluh miliar habis duit muka diri. Tanya ke Santi dah. Lagi menang juga. Nah, kan aneh menurut aku Pak Sanem. Pak Sanem itu perjalanannya di awal tule-tule gini maksud aku ya. Kok bisa kalah di pilkades tapi banyak menang di pilkada itu tadi karena sesama keturunan kan ibaratnya jangan saling mendului kan. Masa ngelawan sesepuh Rambo kan jadi sahabat ke lawan karena tidak ada pasangan. Baru datang waktu itu lah istilah lah pemungutan masuk ketua terbanyak terbanyak. Jadi Pak Sanem pun di lagu aku kan kalah semata menang 5 mata konsep. Ada lagu tu yang pertama kalah semata esok menang 5 mata itu yang harus kita cari. Tidak sebenarnya tidak pernah mimpi apa semacam. Ya kalau menelusuri kehidupan aku dari kecil sebetulnya benarlah kalau memang dia. Aku kan karena di Burung Mandi tidak ada rumah sekolah, akhirnya kami dia mekar pindah ke Mukubang setiap Sukadamai. SD itu ingat nggak bapak aku dulu, kau nih esok ke sekolah lah, udah aku daftar ke Pak Isnan di sana. Karena ukurnya sekolah dulu, setelah sampai ke sini, aku ke sekolah, tidak tahu umur berapa, pokoknya sampai sini. Jadi aku kan biak sekarang seluar rabit bertambal. Kami dulu itulah seluar ini itu, kerabit bukan karena memang itulah seluar bertambah itu memang itu juga. Lah berbalik tren itu. Dulu kan tren memang itulah pakaiannya. Standar itu gitu. Iya kan aku begitu sekolah ingatlah. Bapak aku kan partikelir, kerja di 2 bank 2 juga. Ada bank darat kan, Kencana. Jadi asa SD saya balik sekolah tuh suruh makan, aku ingat makan dulu berandau mungkin randau cincang gali kan. Iya, randau. Berandau gitu kan karena itu campur. Suruh pergi kumu jagumu. Nah, aku situlah nok terpikir ingat kan. Situlah mungkin marwah tadi. Ada terpikir gimana lah ini. Jadi pas dulu kan sambil berjarak nunggu padi kan baru dari tanam kali. Kan. Jadi
keletihan terbaringlah tepi bumi tadi. Keletihan itu kan bumi itu kan dulu kan ada selang redah, galang, berpikul, badan hitam segala macam, nugal segala macam. Itulah keletihan. Padi tumbuh gitu. Tahu-tahu sekali itu lebih surak kalau bapak. Kan mampus tak makan, kerahlah selama bangun. Pakai berapa? Lepor berlari bang hutan. Itu kan. Bang hutan tak berbaju, bang. Iya. Takut tak balik. Kau ke pasar nak tahu, mungkin di zaman-zaman kami aku anggap 3 periode ini. Ngelihat membahas itu gini, transisi itu maksudnya ngelihat Belitung dulu kan perkembangannya sampai sekarang. Di zaman Sanem waktu menjabat sebagai akademi pimpinan. Kalau sejujurnya, nah baik kan. Tapi kan banyak orang kini pengamat tak jujur. Ini masalah. Orang luar mengamati kita tuh ada kemajuan dari segi infrastruktur, dari segi perkembangan kehidupan ekonomi. Ya, zaman-zaman itu tuh Kuang Ditung orang bermobil. Kuang Ditung dia bermotor. Nah, sekarang motor merek baru kan ada ke Belitung. Mobil itu juga dari infrastruktur, dari jalan, dari apa segala macam, dari sarana pula kewajiban kesehatan, pendidikan, dari sarana-sarana itu kan. Nah, kita tidak lebih dari itu kemajuan lagi kan. Nah, dari segi ke depan gimana kita menata kita di Belitung kaitan dengan potensi ada tadi keindahan alam. Nah, sekarang kita kembang kawasan ekonomi khusus pariwisata, kemudian diakui dunia sebagai UNESCO global. Tinggal gimana ini menindaklanjut dulu. Meneruskannya. Ya, kalau untuk lebih baik harusnya konsepkan lebih baik. Ya. Nunda kurang baik gimana yang lebih baik ya? Tidak akan mungkin semua kan selama negara mana pun lagi tetap membangun, memperbaiki. Lebih maju. Bagi kita. Harapan Pak Sanem ini selalu karena merikiat-kiat, anggaplah generasi penerus, termasuk transisi dan transformasi ini, penggantian setelah Pak Sanem ini. Harus kita sadar ya, selaku hal ini, kita semua harus sadar. 2 hal pokok, apa dan mengapa dan bagaimana, 3 kan. Aku sekarang masalah jadi apa pun dalam hidup kita harus menyelesaikan masalah dalam kehidupan masyarakat ini. Masalah bagi sekarang ekonomi, masalah mungkin sarana perhubungan, masalah apa kan ini yang harus kita punya ilmu problem solving, menyelesaikan masalah. Nah, aku ingat ya gitu wakil ya tahu-tahu ini lah punya hitung-hitungan masalah-masalah akan selesai, masalah penyakit sosial masyarakat. Tengah-tengah malam gini ngabaikan KP-KP Kampung sana. Ciko. Sekarang jadi tak kan? Siang-siang tengah digerak entah malam atau apa sampai membuat sayembara ngula-ngula pabrik arak kan arak. Nah, ini kan penyakit masalah sosial yang harus kita selesaikan. Nah, alhamdulillah kan sekarang nih. Tapi aku dengar lah mulai pula ada pula arak segala macam ini. Banyak. Masalah KP-KP sekarang kan KP dari kampung sana. Nah, kan dulu kan di zaman-zaman itu urus Mbak Cima kan luar biasa dulu. Dapat ngambil di KP, habis di KP juga. Nah, ini masalah ini menjadi masalah dulu. Nah, kan itu akhirnya banyak nak bicara yang segala macam dulu itu kan gara-gara dapat timah di KP, habis di KP, bukan enggak habis arti. Kan anak bini habis juga kan banyak ditinggalkan dari bini. Ya, itu menjadi masalah kan. Jangan pasaran dulu. Kan ada biasa ya. Skala jangka menengah ya. Jangka panjang sebenarnya titik prioritas apa sekarang? Jadi kalau kita berhitung saat sekarang kemajuan Belitung dia bolak Pak Darman lah hitungan 7 lah. Lah hitungan 6 lah. 6 ya. Nah, sekarang gimana nih? 6 ke 7. Nah, jadi kalau kita runut dia masalah-masalah alhamdulillah saat sekarang dari sarana prasarana infrastruktur dasar listrik ndak pakai metan ndak ada resep dokter. Nah, dulu kan ndak mampu jadi ngurus listrik, berhenti jadi bupati kan. Aduh, demo. Demo dulu. Iya. Nah, kan alhamdulillah sekarang
Gimana kita menyelesaikan ini? Sampai aku dipanggil dari Pak JK dulu ke Bali sana, paparan tentang kebutuhan listrik kita Belitung ini. Maka jadi itu aku nak jadi ketua Golkar sini, pas aku nak itu biak aku minta tunda, enggak padahal sebab aku kan jadi ketua Golkar. Dadang Hidayat harus hari ini, ini tanem anak segala macam. Aku mementingkan diri pribadi, golongan, atau mementingkan untuk masyarakat. Mau tak mau lah, JK nih manggil aku ke Bali sana. Papar berapa kebutuhan listrik, apa kondisi sekarang ini. Nah sekarang surplus listrik kita. Nah, tidak ada dia mungkin bupati sekarang kan nendang, kan meremak-remak nendang dirijen de apa namanya? Pembensin. Kan? Nah gimana aku menyelesaikannya? Mencari siapa sebenarnya permasalahan ini. Ternyata Pak Haris yang jadi anak perusahaan dari yang petrol sana. Gimana nemunya? Mana lingah orang ini? Ketemu di sana, bawa ke sini. Ini kebutuhan listrik. Nah, ternyata mereka selama ini cabut Jober. Langsung kelola sendiri dari mereka. Nah, alhamdulillah sekarang kan dah agak berempok ya. Ini kan masalah-masalah ini tadi yang harus kita selesaikan untuk rakyat tadi kan. Nah sekarang masalah perekonomian, ya gimana ngembangkan segala macam ini yang saya sekarang dari sektor apa segala macam. Sebenarnya ada RPJMD dan RIP. Aku muat dari RPJP, RCPMD sampai RPJP tahun 2014. Nah setahun itu aku kan ditanya orang apa kebiasaan setahun. Sampai akhir tahun itu datangkan Jokowi, meresmikan Pelabuhan Batu. Dasar apa? Datangkan di apa namanya kepala ketua Bappenas zaman Jokowi pertama dulu orang Padang deh. Kan sebelum itu. Pertama itu ini kan sebelum itu ada apa orang Padang apa itu namanya. Nah, papar rumah dinas tuh. Ini yang akan kami lakukan. Jadi membuat rumusan, buat kajian, buat apa untuk membangun Belitung dari RPJP ke RPJMD. Di RPJP itu sampai tahun 2034. Panjang kan RPJMD ini. Paparan. Oke, ini yang kami minta dari Bappenas itu. Bila datang ke rumah dinas itu lah, paparnya datang ke sini, kami undang. Ini benar-benar bupati menguasai tentang wilayah. Mengapa? Mainlah diri orang Belitung apa semacam itu. Nah itulah dari itulah ini tahap demi tahap membangun itu. Nah salah satu hal kemarin kita menyelesaikan Kampung Parit. Kita data daerah kumuh Tanjung Padan ini 11 hektar. Nah termasuk itu dari Aisaga sebelah sana tuh. Makanya kita jadikan ini kawasan pariwisata. Maka laku-laku saja dia. Tapi ada pengkhianat, ngelapor sana semuanya orang nanti padahal jelas itu RPD, RT RW segala macam. Nah kan laju 3 lah apa namanya izin lengkap, Merkir yang 5, Pub Hotel, Tanjung Kubu Resort and Hotel, itu macam itu. Lain kan macam. Tapi ada ngelapor ke pusat ini apa segala macam. Padahal secara administrasi, secara apa semacam dari hutan lindung lah kita bebaskan, kita ajukan sana dan lah keluar izin-izin mereka itu kaitan itu. Tapi pengkhianat tadi tak kurang lah. Program-program tradisi nasional waktu zaman Pak Sanem itu apa sekarang gitu? Belum terrealisasi maksudnya. Jalan kan iya. Banyak sebetulnya. Banyak, maka itu sebenarnya gimana tindak lanjutnya. Salah satu contoh misalnya sekarang Museum Maritim, bukan gampangnya itu. Museum Maritim Nasional itu. Nah kita baru sampai kemarin persoalannya selesai bangun, tinggal lagi sekarang barang-barang di sana nunggu SK dari Presiden. Nggak keluar. Nah, habisin dulu waktu diri. Nah harus ini lebih baik itu kan zaman Sanem sampai di sini. Nah sama ini aku harusnya gimana? Teruskan. Nah sekarang katanya nak diserahkan pula ke pusat. Ilah. Nyerahkan ke pusat, lahan tuh diserah semua. Nak mati, cari mati. Aset.
Oh, kacau. Padahal inilah untuk mengundang wisatawan itu banyak lah museum maritim itu. Karena gitu minta pun tidak gampang itu. Itu buat papan segala macam. Nah, banyak sebenarnya itu. Termasuk juga itu rencana kelihat pelabuhan perikanan kita. Ya. Pelabuhan perikanan kita itu sekarang lah kredit, lah segala macam, lah kemana-mana segala macam. Kita lah sunding, lah secara administrasi, secara ini persyaratan lah dalam RDTR, lah dalam apa semacam RTW kan, lah kita bebaskan dari kawasan hutan segala macam, lalu lisin semua. Pelabuhan perikanan samudera. Ini kan Nusantara. Nah, makanya tidak bisa ekspor langsung ini. Harus melalui Bangka, harus melalui harus ada sertifikasi mutu ikan. Tapi kalau kita pelabuhan samudera itu langsung karena di sana lebih lengkap dengan fasilitas pemerintah, ada balai sertifikasi mutu ikan segala macam kan, ada semacam karantina segala macam. Ladil di sana tuh dengan anggaran yang kemarin itu dari Menteri untuk kalau pemerintah ini membanguni fasilitas dasar melalui macam ya sekitar 1 T. Tapi investasi di sini Kosturit, Kurum, pabrik es termasuk list yang contoh untuk dijadikan contoh suatu industri perikanan yang berbasis blue green blue irrigen. Karena yang siap investasi itu dari Jepang, dari Singapura, Korea siap investasi apa namanya ini tenaga surya. Lahan lah 68 hektar di sana kita siap semua. Nah ini mau ndak ada terus mau ndak ada lanjut ya. Ini macet apa memang ada nak neruskan apa? Nggak tahu juga apa tidak. Sayang kan malah masuk di Bappenas, Bung, lah masuk di Bappenas. Lagi nunggu SK-nya dari sana ditetapkan sebagai kawasan perikanan samudera. Lagi tinggal nunggu. Nah, sekarang maaf kata dirikan master gini. Iya. Kan akhirnya dapat gimana kan berlanjut ke Pak Sanem? Banyak jawab apa? Nggak akan ada, Bung. Nggak ada zaman kini hari. Ini bulan repak kata orang deh. Oh, ada harus gitu. Nggak main teradaskan dan main macam gini. Nah ini pelabuhan untuk di Membalong. Untuk Membalong untuk pelabuhan punya ini ke Pulau Seriu. 108 M. Itulah dia semua lengkap semacam kan. Lahan kita bebaskan. Nah, seharusnya tahun kemarin lah turun. Sekarang hilang. Waduh. Itu gara-gara apa? Inilah gara-gara persoalan dari PJ kemarin. Kita mencanangkan, tak gampang deh, Bung. Kita minta di sana, tolong Pak, orang ini, orang Bappenas ini, dia itu Direktur Infrastruktur Daerah, dirjennya orang kita juga. Kalau dia jadi kemari, apa saja kita minta Bang Melitong deh, beres. Ini kan itu kalau masuk di dokumen dia, masalah semua ini kemari itu. Hilang kepercayaan. Kawan-kawan DPR lebih hebat, kawan-kawan DPR lain itu lah, masalah. Tapi berdasarkan tidak turut. Termasuk mana Pak? Termasuk infrastruktur jalan. Semua. Sekarang mana? Ada dana ada gitu semacam hilang. Orang lah marah. Marah orang. Nah itulah banyak. Tanggung pendam itu. Tanggung pendam itu kami ajukan sama dengan AAN. Kita AAN maju. Dapat pandu Kementerian Pariwisata apa semacam bawa ke Bappenas. Oke. Kan infrastruktur daerah itu apa saja kan? Nah, itu orang itu tuh yang menolong membangun geopark itu. Nah, orang-orang semua itu kan link-link kita semua lah. Nah, jadi kalau sekaligus dari segi pendanaan. Nih gimana ini Pak Sanem? Kalau misalnya Pak Sanem ngalah dulu lah. Kan walaupun gimana tapi pendam lah jalan kan gitu-gitu. Nah, kita ngambil Manggarai kan tidak ada tujuan wisata tempat wisata. AAN ngajukan kolong minyak. Nah, karena ini B-nya gede, nah ini bertahap. Hitung-hitung 3 tahun. Hitung 3 tahun berarti kalau dari tahun 2000 habis corona kemarin kan, ini 3 tahun sampai tahun 2023.
Kena jadi untuk Pak Sanem ini Tanjung Pendam tahun 2004 lengkap itu semua lah macam itu kan. Biar aku lakukan habis aku jadi bupati mulai 2004 lagi 2003. Benda masalah, ini kan kita lanjut lah dokumen ini kan semua tak ada masalah. Nah, habis nuan ini kemari tahun 2004, kenapa Pak Sanem kan dia lanjut ke Pak Sanem kan bupati? Kenapa gitu? Terserah Mika. Aduh. Jadi muasir tergantung selanjutnya yang datang apa enggak. Nah, aku tahu saya lain kapter hilang dicoret dari orang padahal jelas itu dana berapa miliar 32 miliar tuh. Jadi Pak Sanem waktu lah di perencanaan gitu dia buat program gitu berintegrasikan Beltim toh. Nah, itulah realisasi lah sejauh mana waktu itu ngelihat misal dari infrastruktur jalan, kita amati memang itu kan hambatan ketika nak masuk mengintegrasikan Belitung kan Beltim, toh. Maksud aku di program kelanjutan setelah Pak Sanem, baik misal Bupati Beltim sekarang kan Bupati Belitung sekarang. Sebenarnya banyak itulah memang tidak pula memang gimana kerjasama juga ya dengan jadi kan nggak bangun Belitung ya. Maaf lah, karena aku kan orang dasar orang bertim juga. Sama kita nggak Belitung kan satu kita kan. Makanya kita nyebut Belitung dari U jadi O kan. Kalau O jadi Belitung berarti satu, tidak di Belitung Timur dan di Belitung Induk. Nah sebetulnya jalan lingkar itulah pernah survei lah semua. Jalan makanya kita lah sampai Sungai Padang. Nah, kita lah muat sampai di sana lalu dicanikan jalan provinsi ini, makanya dibuat jalan provinsi aku minta itu kan jalan provinsi ke Membalong. Aku nagankan ngadaikan Belitung 100 miliar, Bung. Dasar awal karena nak dapat jalan itu bantuan Australia harus ada di jaminan. Nah, dari mana di jaminan? Belitung ku gadain, kenapa cari gadain? Nah, itu rahasia aku tidak akan pelajarin ilmu itu. Tidak akan mereka sapu kerja berarti ya. Nah, 100 miliar jaminannya. Harus ada. Nah, 3 tahap itu. Jalan Membalong tuh. Itu kan jalan provinsi. Erdaldi. Tak sanggup, kami tak ada duit. Kami ikut utang. Di Bapenas itu, tanda tangan itu enggak salah. Oke. Gimana? Aku sanggup. Dari mana? Gampang lah cukup sana. Itu aku cerita gimana. Tapi orang itu. Pak Sanem, sepuluh Pak Sanem itu misalnya kelanjutan macam infrastruktur jalan, misalnya lingkar luar sampai Beltim itu menurut Pak Sanem sekarang sejauh mana gitu itu kini akan di masalah pun nggak sikok kemari masalah sikok kemari enggak duk Beltim tuh dari Kembiri ke sana tuh kena hutan HP. Nah itu ndak ada urus dari kawan dulunya padahalnya kayak kan astaga, Pak Sanem ajukan surat ini kan kebutuhan daerah. Kita beri istilahnya pinjam pakai. Itu dasar awal kan. Nah, tidak boleh bisa dibebaskan dari HP, harus ada tahapnya. Berapa lebar, berapa panjang ajukan ini untuk kawasan jalan lingkar. Itulah sampai Sungai Padang sana lah jadi jalan nasional. Kalau ini jalan ke Membalong sana sekarang di jalan provinsi, kalau inilah sana kami selesai lah kita ajukan itu jadi jalan nasional dari jalan provinsi. Nah gitu sebenarnya. Jadi jalan nasional itu dari sekarang ini jalan nasional kan dari Tanjung Ru sampai ke sana ke apa namanya ke Sungai Padang, masalah lewat Sungai Padang tuh. Nah, dah gampang ya Sungai Padang tuh. Nah, makanya kalian pergi dah ke Sungai Padang, kurang jam gitu. Jangan rasain motor ini. Iya, Mas. Nah, itulah kira-kira. Dan itu ya ndak gampang, ndak berarti hal macam itu. Nah, itulah kadang-kadang teh aduh. Jadi Pak Sanem ini tapi kayaknya banyak juga orang yang ndak paham dan mungkin ndak senang gitu. Kayak apa ini tanggapan Pak Sanem? Inilah kekurangan Sanem itu dari pengamat politik, tidak bermain di media sosial, tidak ada ngembarakannya. Aku nothing tulus kok buat apa pamer ini lah. Aku berharap ini kan sebagai perbuatan kita. Nah,
Tidak perlu ini. Tapi aku satu berharap mudah-mudahan Allah SWT memberikan ini. Nah, aku tidak juga nih masuk surga kena didamping kelak dari bidadari 72. Tapi masalahnya ratu itulah ini masalah kan. Nah, ini teman ya, Bu Tanti ya. Iya. Mungkin aku ini terakhir lah ya. Sana ya, bukan kuang ini mungkin sama-sama. Ini Pak, akhirnya Pak Sana melihat sekarang akselerasi kabupaten nih, ya, apalagi kemarin aku melihat maju ya cerita, mono di provinsi nih, macam buyang-buyang. Sama teman Pak yang ngelihat ini dibanding dari zaman-zaman sebelum akselerasi itu maksud untuk supaya sinergitas dengan provinsi itu apa harapan Pak Sanem? Jadi maaf bukan ngambukkan diri, aku ini kan sekretaris presidium. Sekretaris presidium walaupun banyak aku presidium aduh aku punya aku pegang sekarang ini aginya cap asli ke stempel gitu pegang gitu pegang asli cap itu gitu pegang dulunya pada saat itu ya ini apa ada ya sudahlah bagaimana perjuangan tapi pada saat di Jakarta 3 kabupaten ini sudah DPR sudah menandatangani untuk menyetujui untuk provinsi kami bawa ke Jakarta difasilitasi oleh Pak Darman. Dipertemukanlah di mesnya DPR MPR di Cikopo Bogor. Nah, pergi ke Bogor kami sana. Temulah 3 ini. Nah, pada saat itu kita lah buat dokumen dari sini, rapat di KNP itu. Ingatlah. Kita ini jangan lepas dari mulut harimau masuk mulut buaya. Dan kita Belitung tidak mau jadi lembaran belakang. Nah, begitu kan? Akhirnya apa kita? Tuntutan untuk perusahaan Belitung. Ingatlah, itu kan. Dari segi pembangunan bagi kue pertama dasar utama adalah pendidikan. Terbentuknya perguruan tinggi negeri Belitung harus Fakultas Perikanan Kelautan. Betul. Secara politis apabila gubernurnya orang Bangka, wakil harus orang Belitung. Gitu juga sebaliknya kan. Kemudian ada 3 tidak salah beberapa hal itu kan? Itu dokumen maksudnya tertulis tidak kayak gitu? Dokumen itu kami simpan di kantor KNPI pada itu. Saya itu diganti dari juri, bukan enggak dokumen itu kan lemari pun hilang jadi itu. Kan kemari hilang lengkap padahal itu dokumen apa segala macam dari situ. Bukan aku kan rumahku kan gitu sini dari situ. Nah di situ menyimpan. Untung cap tuh asli. Nah kan Rustam ketua karena dulu kan 3 kabupaten kan. Jadi ketua media. Nah tiap kabupaten ada dalam hal ini ketuanya, sekretaris, bendahara Pak Sam di sana dulu. KPR ada di bendahara. Nah jadi itu. Nah dari inilah pada saat di Cikopo Bogor bobor, tidak jadi bentuk presidium karena tuntutan kami tadi tidak disetujui dari orang Bangka. Akhirnya keesokan harinya di lantai 21 DPRI di fraksinya Pak Darman itu PBB ketemu lagi kami di sana. Gimana Arham Armuza merumuskannya? Oke, kalau rumus ini terlalu vulgar kita rumuskan terjadi situ. Tidak terjadi kesetaraan dan tidak selalu intervensi. Jadinya, misalnya di Bangka ada bangun ini, di Belitung tidak usah. Di Bangka, di Belitung gitu juga. Nah, akhirnya gitu kan. Nah, kemudian komitmen kesetaraan tadi kan jadi ya. Nah, itu. Dokumen ini ditandatangan orang 7. Kemudian orang 9 tidak usah. Aku tidak tanda tangan. Padahal aku ngidar kan. Orang 7 dokumen itu. No asli ya kemari. Aku pegang juga, dipinta dari almarhum Ago. Udahlah, serahkan. Udah termasuk juga SK aslinya 3 berita acara 3 DPR tanda tangan presidium ada semua. Pinta kemudian dah almarhum Ago. Rumah terbakar, KPR hilang sama sekali. Itu kebakar habis.
aku naik SWAT, Pak, ada buku yang ditulis oleh Pak Iswarin dan itu sudah jadi buku. Nah, termasuk nanti sebenarnya podcast ini adalah bagian dari pengarsipan dan dokumen cerita-cerita. Apalagi tentang yang tadi sejarahnya Presidium kan, kita minta yang tertulisnya seperti apa. Dan ini juga tertulis sebenarnya. Lanjut ke Lakarkan Belau, aku ngambil buku dulu. Biar seru gitu. Dan itulah terakhir draft undang-undang itu, ku ingat di mesnya atlet di Senayan. Bung Karno. Bung Karno. Nah, pada waktu itulah aku diundang, dipanggil harus segera Jakarta, kita pembahasan draft undang-undang untuk ini, untuk kita ajukan. Nah, aku ingatlah itu, pergi ke Rustam, diberi Rustam duit berapa itu, pasti kok tiket. Berangkat langsung ke sana, seorang sampai di sana tuh agi 80.000 gitu itu. Mati lah itu. Jadi nak balik ku tak tahan berenang di sana. Rumusan terakhir untuk undang-undang tentang hari jadi tahun 2000-an. 2000-an. Draft terakhir. Situlah ada masalahnya dulu. Usmandi NDSK tentang bagaimana cerita kok mau nyusup bahwasanya kita pemekaran dulu, kita ajukan pemekaran juga. Tidak usah 3 kabupaten ini. Tapi menurut Yusril, buat apa pemekaran? Cukup 3 lah. Karena dulu komitmennya kan Yusril kan Menteri Hukum-Ham. Saudara Istirja Menteri Dalam Negeri. Oh iyalah. Jadi untuk semua akan Banten kan? Banten nanti diserahkan Yusril, bahasnya untuk kita diserahkan sudah Istirja, jadi kan? Nah itu kan, tapi Banten dulu kan, baru kita diserah itu kemudian. Nah situlah bahwa pemerintahan untuk segera pemekaran, ada Bangka Selatan, Bangka Barat semacam, kita Belitung Timur. Tapi ibu kota Belitung Timur itu harus Kelapa Kampit. Bayanglah pun tidak begitu. Waduh. Akhirnya dah usah 3 cut, jadah. Usah. Kau bayang kalau gitu-gitu. Jadi tapi berapa kali nyalon bupati tidak jadi itu kadang boleh begitu. Draft terakhir itu aku pembahasan undang-undang tuh. Jadi semua rapat apa semacam aku sampai terjual buat aku sih kok pemendam tuh. Jadi nak ngongkos begitulah nak anak ketuk Palu. Nah, kita kan disediakan dari Pak Eko dulu kapal semacam. Nah, itu udah berangkat ramai. Itu ngaku aku presidium besar seorang DPR tuh. Ada dia utang bati macam gitu. Makanya pas terakhir rapat presidium lah untuk kumpul di gedung nasional itu kan, gimana presidiumnya akan jadi paguyuban apa semacam. Aku gini, aku ini mantan guru SPB. Nah, dalam sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia itu ada BPUPKI, ada PPKI segala macam. Begitu persiapan draft Undang Dasar 45 itu rumus Pancasila. Begitu proklamasi ketemu Karno, diserang Karno. Tidak ada istilah kami presidium aku gitu aja. Tidak usah dimasukkan aku ya. Belum presidium sudah selesai lah. Tiap tahun nyari tiket kan? Nah makanya tiap tahun nyari tiket. Tidak pernah aku tidak ada masuk. Sekarang gini. Lah aku tidak masuk ke presidium, tidak usah lah, selesai itu. Itu dianggap siapa dan tak aku ya. Jadi ditulisnya gini Pak Sanem, ditulisnya dan ini terus terang sedih gitu, karena ditulisnya orang-orang yang dilupakan, Pak Sanem. Jadi mungkin tadi cerita-cerita belaune, kacamnya Ikam juga harus ditulis. Ada kena nawarik nulis tentang Pak Sanem buku seperti itu. Sebenarnya tidak ada kan, ada siapa tak tahu siapa muat orang Bangka nulis. Jadi tinggal dia lah. Malah aku ada sebagai Sahani Saleh, mantan ketua KNP pada gitu yang gimana. Ada ditulis dan sekarang dia sebagai selaku sekretaris presidium ada dia ditulis juga ada dia. Tapi enggak sedikit cerita itulah nak lainnya sih ngambukkan dia lah. Betul. Siapa nak menang gitu ya. Dan ini buku di bawah itu tidak ada nanti hari itu Pak ada sejarah ada. Itu Bangka Belitung, sejarah Bangka Belitung. Nah, kalau ini kan tadi cerita presidium tadi. Nah, ini ada
Sekretaris Sahani Saleh kayak Ya, gitu. kan? Semua tertulis Pak di sini. Semuanya yang tadi nyebut cap asli tadi ada di rumah beliau. Pak Sanem mungkin ada cerita-cerita yang menarik bahwa menjadi pemimpin itu harus garang seperti Pak Sanem mungkin. Mungkin saja ya karakter aku kan sebenarnya lebih garang dengan garang. Sampai Ahok dulu kan aku nih belajar garang kan Pak Sanem itu loh. Oh kata gitu. Ahok dulu di Jakarta sana garang. Ya. Tapi sebenarnya bukan bagi gitu ya, karena sedikit banyak dek kenal dengan karakter masyarakat tadi. Iya. Ada karakter orang Belitung nih di Tegak kayak macam Dosoro kayak macam di Tegak. Betul. Apa itu ilmu kecil-kecil. Usah naik lo jatuh. Iya. Gimana naik? Usah naik lo jatuh. Naik jangan. Kau naik ya. Baru kita terjun turun. Nah, itu no gini-gini sebenarnya harus kita pahami juga. Ada juga bangsa beri ke alam kita naik kita dua dari dia. Mungkin ku tambah juga Bu Tanti. Ya. Kelanjuran memang aku nih juga apa bang Pak Sanem no aku lihat ya ketika ngelaka ada di situ aku lihat macam untuk pendidikan lah ya. Pemimpin no ada mendidik. Aku selalu ingat kata-kata Pak Sanem ini membaca kerja Dewan Tara atau kan itu sisi pendidikan ya, kekuliah dari lima dia mengangkat Pak Sanem selalu tuh ingat pasti sampai itu aku ngelihat gini nak mendengar ini langsung dari Pak Sanem maksud Pak Sanem rajin menyebut ini tuh kala ilmu menang adat ya itu pepatah orang Belitung. Kala adat menang tabiat kata. Iya, memang iya. Kala tabiat, itu nak raw biasa. Memang iya, aku sebut itu. Terus ada sebut itu. Jadi memang pepatah orang Belitung itu luar biasa kalau kita menai. Jadi kala ilmu menang adat, kala adat menang tabiat, kala tabiat palat gitu kan. Nah, memang sebenarnya edit kan profesor, dokter apa semacam pejabat nggak pergi korupsi. Iya. Ilmu dia tahu korupsi itu tidak uang apa semacam itu kan. Nah tapi ngapa dia korupsi? Nah biar dia ujung-ujung gitu. Nah itu bung mana orang Belitung nah itu. Nah banyak kan orang sarjana nama sertifikatnya nama ijazahnya kuat 18 tapi kalau perangai dia nah gimana lah enggak. Jadi perangai itu bung jadi menentukan ya. Nah dia itu, lu kata orang kau ini jangan kalah ilmu menang adat, kalah adat menang tabiat, kalah tabiat. Jadi kan harusnya kalah tabiat menang adat, kalah adat menang ilmu. Nah itu di sini itu dalam tuh. Ini kan terbalik. Ini terbalik kalah ilmu menang adat, kalah adat menang tabiat tadi. Jadi ilmu apapun, sarjana apapun kalau tabiatnya dan ngikut adat kan aturan hukum semacam kan. Nah, ndak ikut semacam bergantung dari tabiat. Nah, tabiat inilah. Mula belang kayak selang. Nah, itu juga. Nah, itulah kira-kira. Ada pula pepatah apa budak nak ikut pintar ngajar. Itu banyak juga itu. Banyak sekarang kulihat Bang Ditung kena penyakit ngemberak, ngerapi, ngembual, ngelamer, ngerarau segala capu kau ini itulah. Ngerarus. Ngelalau itulah kan. Jadi ada pepatah apa akal berakal ngakal bebulak maling akhirnya. Nah itu kan ya gimana kira-kira ada yang nak ditanyakan Pak Sanem nih mungkin ada nak nanggape atau mungkin ikam nih gitu ngenangkan suka zaman bari belau kemari sebelum jadi partikelir kata gitu. Ada aja nanya ini audiens ini sekitar 100 orang Pak karena di belakang kamera gitu dari media dekat ya masuk ngelihat seru lah pokok Pak Sanem karena bank 4 bank tadi ya. Nah, setelah jadi partikelir 4 bank Nah ini ketika di bank 4 ini tadi ya kan kami undang Ikam hadir di sini pasti Ikam ngerasa ingin aku nak bercerita aku nak berbuat idang Belitung nih ya karena mungkin selama ini
orang Bang Pasar pun mengerindukan hikam, orang Bang Kedai Kopi ngerindukan hikam. Ikam lagi ada nak datang hadir ini kan nak berbuat kisah Idang Belitong. Itulah. Nah, itu siapa itu? Ya, sebenarnya kan persoalan berbuat itu kan apa namanya, itu hati nurani kan. Iya. Tapi aku nasi kok hal juga ada pepatah belau tu dulu tahu diri, tahu membatasi diri. Nah, aku ni ya secara sadar sendiri apa aku ni kan. Nah, membatasi diri ini harus juga ya dari membatasi diri ini dari segi umur lah 60 lebih, dari segi apa segala macam. Jadi nak berbuat apa kira-kira dah kan dari segi umur tadi kan otak lah kurang incer apa segala macam. Jadi buatlah membatasi diri. Jadi harus membatasi diri. Kalau tidak membatasi diri kan kacau jadi ya. Mundi kemampuan tidak jelas segala macam dia kan. Nah, itu mungkin gini Pak Sen, terbalik ya. Ketika mungkin generasi aku lah kata ada banyak kami tidak tahu cerita. Ya. Di zaman generasi Pak Sanem. Ya, maksudnya ini. Nah, Pak Sanem cerita tadi macam BPUPKI. Nah, ketika itu kan mereka nyaman ngelihat ya. Jadi kalau udah proklamasi ngumpul-ngumpul pula. Iya. Nah, gitu ya. Dia ketika mau ada misal majelis, jadi kan ada majelis misalnya kita anggap tokoh-tokoh ya, atau negara, di sana ada negarawan, ada negarawan ya. Ada tu Pak Sanem, agi nak nyambungin gini nih, ngenang macam kan dulu lagi gitu. Biar kini dilihat harapan saya nak. Iya. Macam mungkin kita ngelihat kita hari ini kan kalau udah proklamasi misalnya ya. Kalau udah misalnya banyak lah di sejarah mungkin kita ngelihat termasuk kalau udah sampai agresi sampai akhirnya terbentuk resapap atau nyaman gitu nengok nengok orang-orang dulu atau lagi dapat gitu mereka berlarut-larut bersambung-sambungan melihat tokoh-tokoh baru ada keetikan itu gitu Pak Sanem. Sebenarnya ada, tapi kataku tadi harus tahu-tahu membatasi diri. Karena itu tadi kan lampat bang tu bang nok terakhir ini nok jadi masalahnya. Bang kubur. Ini lah kan. Bang nok terakhir ini nok jadi masalah, nok harus kita pikir. Maksudku tadi kan ya. Nah, dari bang laut, bang hutan, bang pasar, bang masjid, nah, bang kubur. Nah ini kan sekarang kita bang kuburnya kan belum, tapi kan tidak akan kindak itu. Jadi harus persiapan bang kubur ini. Itulah masa ya. Itulah masa ya. Tahap ini ya. Itu. Karena bukan bagi bukan bagi mencari apa segala macam, pamor apa segala macam, tapi betul-betul sekarang ini ya kalau aku ngerunutin dari kecil tadi gitu kan ya. Ya, jadi kan awal tadi kan ya. Makanya salah satu hal termotivasi itu aku denger dari belau tu, kau ni kemacam manang insinyur, kemacam anak dokter Randus apa macam. Di apa sih insinyur? Apa? Kebetulan di Solo di Damar tu ada nama Insinyur Asnawi. Insinyur Asnawi itu ya pakai mobil PW itu kan. Wah, rumah setap kan, lampu apa segala macam, anak kan dijemput pakai sekolah, didik berkereta ke Manggar. Insinyur. Ini insinyur tak apa dia. Insinyur tu orang sekolah. Nah situ pun terfikir, enggak kau enggak sekolah, macam ini. Nah, dah ada. Memang aku rencana duduk memang nak jadi insinyur, makanya masuk STM dia dulu. Oh iya. STM dulu memang jadi insinyur. Ada apa berubah dari teknik ke sosiologi? Itulah datang ke Jogja sana, ikut apa semacam dulu, semacam tahu-tahu di Berwiru ya? Berwirin. Benar. Atau masuk di APMD, STPMD itu juga di Teheran. Karena dulunya ini kerjasama dengan Bangdes. Nah kita dan lulus ini bisa langsung diterima di Bangdes. Memang aku lah nak di SK kan Kalimantan sana, tapi pulang balik ke Belitong nih.
Tapi mun pasaran tukang insinyur aduh enggak mungkin enggak balik. Jalan memang adil lah nonton. Dengan kesalahan dengan kesalahan tujuan tadi bukan berarti kita tuh salah sebenarnya enggak. Ada kita enggak kita sedar. Masih kok ini Pak kan bertanya ini sebenarnya untuk kemajuan di Belitung ini kan ada hal-hal untuk gambaran kemajuan kalau aku lihat sebenarnya di HJKT. Nah HJKT ini sejak aku masuk tahun 2005 ya sampai gini kayaknya tidak ada greget atau gimana apa yang akan ditampilkan kilas balik atau introspeksi untuk Belitung aku rasa tidak ada, hanya ya madun apa itu. Jadi menurut Pak Sanem mungkin apa sebaiknya untuk HJKT yang akan datang gitu nih gimana gitu? Sebenarnya kan dulu kami canangkan gimana kami akan membahas apa-apa saja yang kita untuk HJKT ini. Jadi ya dari terobsesi Jakarta Fair, nah itu kan gimana untuk menampilkan apa dari karya-karya rakyat. Nah, dalam hal ini dulunya kita untuk hibur menggali seni budaya daerah. Nah, itu kan mulai campak, lahirnya campak modern segala macam. Ada segala macam beripat, bergong apa segala macam. Kan itu waktu dulu pertama-tama itu kan. Nah, sekarang kan muncul. Cuman ini ndak di mana ndak di minit benar. Kan aku jadi camat Selanasi. Apa sini? Oh ini bukan Istanbul Pajar. Aku jadi camat dulu entah belikan gitar, entah sebenarnya minta duit kan Peter, minta beli gitar, minta beli biola semacam. Aku ambil dari Goal bawa ke sana pakai apa semacam. Nah ini dan situ kan terkenal musik Rais tuh kan. Rais. Percaya aja musik Rais ini justru bisa-bisa enggak hanya Bang Selat ini enggak akan keluar ke daerah. Mika ni Istanbul Pajar kalau benar ini bukan enggak ada sini bisa keluar negeri Mika. Apa supaya sampai ke Bali ke macam bahasa benar pasan ini mereka mendengar cakap aku teringat ikam dia. Harapan. Itu dulu kan gini kan. Nah, ini salah satu hal kita menggali seni budaya itu dan sekarang lah setiap HJKT kan lah untuk menampilkan bazar-bazar UKM segala macam itu kan salah satu hal kan. Tapi sebetulnya setiap hari jadi Kutang Pandan itu kalau kita maknai lebih jauh, aku kemari pidato Bupati itu tahap demi tahap capaian pembangunan berapa PDRB kita, berapa IKM kita, indeks prestasi masyarakat. Nah, EPM kita. Nah, ada tidak peningkatan? Nah, gimana sekarang masalah yang ada di masyarakat, persoalan stunting, persoalan apa, persoalan ikut. Nah, bukan pidato mutung tumpeng. Aku ini ada jadi. Makanya kan sebenarnya yang sangat perlu ya, kita kan banyak ketidaktahuan dengan hal-hal yang sakral, baik benda-benda apa gitu. Nah, bagi aku pribadi sebenarnya saat HJKT itulah dikeluarkan atau berkeris, saat itulah kita mandi ya. Akhirnya kan kita kan tidak tahu Pak Sanem, masyarakat itu barang-barang no lama no ada di museum apa ada apa kelalenyap raib masyarakat tuh banyak tidak tahu. Tapi aku lagi ingat inilah tidak ada lagi. Nah sebetulnya hal-hal itu yang barang-barang di museum saat HJKT itulah ikut disertakan dengan sate taichan, lepat, sarusada dia. Ini pun enggak itu maaf ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di luar macam di Jogja ya, ada kira apa? Misalnya kita nih pernah ada kerajaan misalnya. Kenapa saat ini ya mungkin HJKT tidak diundang khusus mungkin orang-orang macam apa namanya? Apa mungkin seharusnya kan mereka yang itu aku ngelihat itu gitu. Begini apa perayaan kundangan biasa
apa perayaan atau apa, sebenarnya HJKT itu kita buat ini sebetulnya. Mana kita jadikan momen benar, itu bukan hanya itu momen macam sekarang Jakarta Fair, ada kan di daerah lain ada kan festival apa segala macam kan, terutama itu kan mengevaluasi itu kan tujuannya itu dulunya. Sejauh mana sampai saat sekarang ini kesejahteraan rakyat kita di Belitung semenjaklah lahirnya Kota Taong Pandan misalnya kan. Nah itu perkembangan Kota Taong Pandan ini gimana kesejahteraan rakyatnya itu. Nah yang kalau penilaian pemerintah kan PDRB, IPM kan itu kan macam sekarang. Nah dari segi segala macam kemajuan gitu kan. Nah di samping memang tadi ya secara produktino lainnya ya mungkin dengan pamer ndak boleh kata kan ini apa segala macam. Biar tahu gitu kita dia punya barang antik ini, lumpang antik ini misalnya, itulah sebetulnya saat supaya masyarakat tahu gitu deh punya barang yang berharga yang apa namanya nilainya sakral apapun. Harus diberitahu masyarakat, jangan hanya nunggukan di museum orang ndak tahu. Kalau ndak ke museum kita ndak tahu. Tapi kalau macam Jogja kan selalu ini keumum kan, termasuk di Cirebon sampai apa namanya Kerbau Putih apa orang tahu kan. Masuk aku itu. Tapi kita ini tidak ada gitu. Sekatenan. Puncaknya Sekatenan di Jogja. Sekatenan. Nah kita pun harus ada sebetulnya. Itu HJKT ini kita buat itu yang memperingati itu tadi berarti kata kita merdeka lah 80 tahun ya kan. Nah kita ini Belitung ini lah 187 tahun. Nah tahun sejauh mana ini lama ini kan. Sebenarnya itu saya tujuan kita ya, jadi untuk mawas diri, mengevaluasi sejauh mana tahu gitu, tidak maju atau tidak maju. Nah kesejahteraan rakyat ini kan, kesejahteraan rakyat dari segi penilaian pemerintahan tadi. Produk domestik regional, IPM, indeks prestasi masyarakat, dari segi pendidikan, kesehatan, apa segala macam itu sebetulnya. Nah, bagaimana dukungan itu, infrastruktur yang dibangun, yang sudah dibangun. Nah, membangun rumah sakit itu dulu, lalu tunjukkan teriskan muslim itu. Rumah sakit itu, Darman kan tahu beres menyelesaikan lahan. Aku nak bertinju sama macam dulu kan itu kan almarhum tuh. Perumahan itu nak di tempat Edi. Kata aku di sini kan rumah sakit kita di sana dipindahkan, salah satu faktor masalah air. Nah sekarang itu kan ada kolong itu, nah ini jadikan sumber air secara mandiri dikelola di Mika Namat perumahan sini. Dalam kalau rumah situ kena kami buat nasi kok. Enggak kalau rumah aku ada rumah aku benar-benar. Bayang lah dulu. Nah no daparan enggak tahu tak no rumah ini no ada sekarang. Nah dibangun dari bola baru. Aku dengan waktu itu enggak diberi enggak sorry lah di rumah aku situ. Tidak akan bawa mati rumah. Nah jadi kadang-kadang itu, Bung. Nah sampai terakhir kemarin itu, aduh. Nah ini. Kita akan sebalik ini ya. Munas Muhammad ya. Kamu kan orang paling lama di Pemda. Iya. Dari CPNS, dari PNS, ya, petugas KB, sampai jadi camat. Iya. Habis jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode. Mungkin tidak ada yang bisa pecah rekor ini. Mungkin lah. Benar. Di Pemda. Iya. Itu kan? Nah, kira-kira dari mulai CPNS sampai jadi bupati 2 kali, di masa mana yang paling berkesan nih Kak? Tiba-tiba terjadi waktu yang jadi pemimpin Belitung ya? Iya, benar. Sebenarnya paling berkesan dari CPNS ke GPNS jabatan camat. Jabatan yang. Tidak, aku yang paling terkesan pada saat Agi jadi ketua KNPI. Jadi ketua KNPI. Lah PNS di KKBN. Karena di situ antara kepentingan kita untuk bermasyarakat berprestasi, sedang ngurus keluarga, muat rumah, anak sekolah, kita sekolah, gaji 58.000 waktu PNS per bulan. Jadi situ merasakan benar-benar perjuangan. Mak itu kan balik gereja langsung ke laut. Nah, udah apa situ. Jadi memang betul-betul di situ merasakan
kesan-kesan yang paling kesan dalam kehidupan aku itu. Betul. Kalau aku lihat itu mungkin pendekatannya, kan lihat cara duka. Amun Pak Sanem mungkin kan di selang ngenangkan suka duka kan. Amun suka tu, nyambungin dari Bang Mirza, dek ketika di masa selama, anggaplah mulai dari gitu honor di masa apa gitu. Sebenarnya ya. Suka benar gitu. Saya merasakan dalam hidup aku ya, yang merasakan saat sekarang ini baru merasakan merdeka. Tapi selama ini dia bukan dalam merasakan jabatan apa, tapi dalam perasaan tetap duka lara banyak. Tidak ada suka lara. Tidak ada suka lara, duka lara namanya. Suka cita. Nah, tidak ada suka cita, ada duka lara lah. Mak, jadi ketua KNPI, kemana dah waktu itu kan sedang huru-hara berdemo-demo segala macam. Dah bang rumah. Nah, dah pula teh. Memberantas judi, berdemo-demoan macam-macam. Jadi sebenarnya banyak duka laranya. Oh, jadi duka. Dan sebenarnya itu yang keren. Tapi dengan duka lara itu, alhamdulillah, Rabu berikan rahmat aku tu kan. Alhamdulillah lah. Paling terkena flu gak sama ini. Benar bang? Alhamdulillah, benar. Kalau flu tu cukup, jangan minum es. Kalau enggak minum es, kopi kuang. Oh, kopi saya. Cukup kuang. Itulah. Jadi Ubat. Dari wakil bupati kan Pak Darmanza, dari bupati 2 kali. Kira-kira seni berpolitik macam mana kamu paling rajin untuk memenangkan suatu pertarungan? Iya. Belajar. Benar. Jadi yang menyenangkan itu, ya, karena satu hal, yang ini aja. kita melawan orang yang punya finansial, kita tidak punya finansial. Disitulah berat. Mutar otak gimana cari. Ada ilmu yang kita pakai, hukum neraka. Itu yang sebenarnya memang kau tidak sebenarnya baru ini nak belajar hukum neraka. Dia. Jadi kan tanyakan nanti lah. Orang masang baliho gede-gede, mau apa segala macam, berbaju segala macam, apa? Kenapa pun kita buat dah? Muat baliho segini kecilnya, tempel dia kayak itu. Mana gambar Pak Sanem, kesian amat kecil gitu. Orang bagi baju gede apa segala macam, kita mau jajak kutak sama ya, enggak seperti itu. Ada adalah Pak Sanem enggak jajak kutak ini enggak harga 3.000 enggak. Itu Bung. Ke depan kira ilmu neraka dan imak. Yakin. Apalagi kita bergema tentang masalahnya. Pakai hukum neraka itulah. Dan itu kami buktikan. Ini Samsi kan dari wakil sampai sekarang keterima kan Samsi ini ada itu. Hukum neraka sampai. Tapi Pak Sanem, terlanjur aku juga banyak mulu. Bisa jadi penghulu ya. Aku lihat ini menurut aku ada menarik kok. Bagi aku tuh menarik tuh gini. Fenomenal lah ya. Ada aku melihat ini lebih banyak di rumah-rumah. Sak ngume. Waktu ningok aku kampanye, aku sosialisasi. Calon ini, sare-sare. Apalah kata rumah-rumah itu? Tutur. Beda, dia nak Sanem kata dia. Kami pun nak ke Sanem, bukan Sanem-Saleh. Nah gitu. Jadi aku ngelihat ini termasuk siapa lah ya. Itu. Aku ngelihat. Hukum neraka. Hukum neraka. Hukum neraka itu lah. Jadi hukum neraka salah gitu kan. Jadi benar itu pakai hukum neraka itu lah. Nak neraka malah kan Sanemnya. Neraka kan kesian kan? Iya, betul. Dikit amalah gambar dia calon siko. Nah orang padahal misalnya anak turun semua. Anak tu iya, dagi mak nak samping memang dah duit kan dia kan siapa nak masang balik orang lah tu kangkang semua segala macam. Jadi kita muat kecil-kecil. Nah situ kan. Memang akhir kesian amat lah kan Pak Sanem kecil amat lah gambar agak akhir sini. Nah, kesian amat lah Pak Sanem. Waktu setelah wakil, Pak Sanem kan harus nyalon. Jadi bupati kan. Jadi kemudian kalau dalam rumusan pilkada waktu terpendek itu yang
punya toleransi hanya 8 bulan. Kita mempersiapkan diri waktu itu setahun 8 bulan. Setahun 8 bulan. Membawakan merah tahun. Merah tahun. Kita kira tidak boleh. Rukun. Ada yang tidak boleh rukun sikit. Rukun kan? Ya, rukun. Jadi aku kan jema'i. Kan jema'i. Menurut kita, orang-orang darbu. Ada itu keluarga kami, kurang berpaham. Ruangan medis itu. Oh, nak kata, akan dia belum tak sadar Pak Sadar. Alhamdulillah tak ada orang minta rukun. Lagi neraka. Dalam membagi itu, maafin juga 300.000. Beli Vincent. Oke. Pula kena anak paling ini. Lapar. Dari pagi sampai malam, tak makan kerupuk. Kan tu ni. Di kedai, saya duduk di kedai makan kerupuk, minum air. Makan kerupuk, saya isap makan nasi. Kalau nak duka kan, suka-duka. Suka-duka dah. Jadi itulah tadi hukum neraka itulah. Jadi tempo sebenarnya. Tempo yang panjang, mengembangkan hukum neraka tadi. Ya. Kita datang itu. Iya. Iya. Iya, Pak Sanem. Ini kemarin waktu dengan Pak Aan itu nyebut Belitung itu unik. Unik ya, Belitung satu pulau Belitung. Tadi Pak Sanem juga cerita Pak Sanem dari Mengkubang, Damar, orang Belitung Timur ya, Burung Mandi. Terus kemudian akhirnya menjadi bupati di Belitung, Kabupaten Belitung. Artinya memang butuh satu kesatuan nih Pulau Belitung. Iya. Dan ini unik. Sebenarnya nilai kita Belitung nih di mata NKRI Indonesia nih, Pak Sanem, dengan kondisi yang saat ini sedang bergejolak, gimana menurut Pak Sanem? Itu benar Belitung ini ya, pengamatan secara nasional bahkan dunia semenjak kita diakui sebagai UNESCO. Sekarang apa pergi? Pertama Belitung dia mati sekarang ini dah bukan dari segi apa lalu lalang tol laut itu wilayah Belitung loh, tiga mas. Oke. Salah satu hal itu kan. Jadi mengenai Belitung ini dari segi laut ya. Karena tiga mercusuar. Alki kan sana. Tapi ngapa orang motong ke sini? Salah satu hal itu di cari Belitung. Memang ini. Dan sisi lain saat sekarang brandingnya Belitung udara terbersih Indonesia. Nah jadi itu lihat ada laporan dari BNPB. Tetap aku kan dikirim dari kawan-kawan di pusat. Pertama Belitung, nah baru itu nih. Jadi sekarang ini sebenarnya yang harus kita tangkap juga sebagai gimana untuk jadi ikon Belitung. Nah akhirnya kan wisata. Betul. Orang itu kan mencari ketenangan, betul, aman, damai. Belitung kan, aku dulu kan kampanye zaman aku dulu. Mika Belitung aman, damai, tentu tidak akan ada. Taruhan yuk. Kau beli motor baru siko, taruh jaket, kunci situ, helm situ, motor. Kalau hilang aku ganti 10. Ada nyebut, benar kan? Tak berani. Itu kan salah satu ya cara-cara kita. Ngemerah atau kuang tapi ngemerah pun ada ya kan? Hilang kunci ya. Balik. Kunci motor, kunci mobil boleh satu. Itu dah enggak. Mau Ustaz. Jadi hal macam itu. Jadi Belitung ini yang dikenal itu ialah masyarakatnya, salahnya welcome, kedua aman, damai. Nah itu yang dicari orang kan hidupnya merasa aman, tenang, damai. Nah sekarang dari segi lain garis waktu mendapatkan PSN pariwisata itu kan ada 10 kabupaten dasar. Iya. Pak San mempresentasikan itu di depan panitia pariwisata nasional itu di depan Darmin Nasution. Iya Minko. Itu apa? Nah itu kan dapat kan Papua apa semacam maparkan dari mereka itu semua. Wah bagus-bagus paparnya. Kita sih lengkap secara administrasi kan itu juga. Tapi ini dak kong belagak papar-papar ini juga ini kan sama kan tentu kan.
aku Pak, saya sih tidak paparan begitu begini banyak. Soalnya kan tadi kita dari segi persyaratan sudah kami penuhi untuk kawan kayak semua aja kan. Nah, kalau Belitung tidak ditetapkan kawasan ekonomi khusus pariwisata, ini kan untuk kita Belitung. Nah sekarang memang gimana pasca tambang. Nah kalau tidak ditetapkan ini, esok aku balik sebelitung atau kami tambang kami seludupkan ke Singapura sana hadir tambang ke sana hadir. Karena di Belitung tu kagak timah uranium, titanium, kaolin, pasir silika lengkap. Kamu ngancam saya? Ndak ngancam Pak, percayalah kamu sudah. Jadi gimana Belitung? Diam, 8 menteri kan? Terus mana? Belitung, ya. Kita tetapkan sebagai kawasan kek ya. Tok. Aku Pak Dadang kan menangis sampai kata Pak Dadang tuh. Bupati paling gila kata dia. Nggak apa-apa kayak gitu bercakap. Nah, itu kan kena juga Pak. Iya, betul. Itu nah. Terakhir kan betagukan Danau Toba. Masalah untuk G20. Iya. Nah, gimana ini? Kan banyak semua kan udah ndak ngajo. Nah, tinggal Danau Toba dengan Belitung. Nah, kita lah persara apa hotel apa macam kan. Tapi kita kan ndak ada siapa-siapa kat sana seorang sana. Di sana kan ada ini tulang kita. Tulang kita kan. Udahlah. Kalau Mika bapak memang ke Danau Toba karena ada Pak Luhut dalam ini begini. Nah, setahu saya ndak ada orang Belitung di Danau Toba. Di Belitung Simatupang, Raja Guguk, Batubara segala macam lengkap. Besok saya pulang saya usir itu batak-batak semua pulang ke sana aja. Oh jangan gitu aja itu enggak ada saya usir. Oke, kalau kita di Belitung letak ya. Jadi pengguna harus ada ilmu akal berakal ngakal pula tadi. Menarik Pak Sanem. Ini mun kita ngelakarne aci di di standar dipotong-potong nih. Kini memang sebenarnya harus ada episode 5 episode nih. 5 episode ya. Ya istilahnya sejarah tadi. Tapi memang betul kata Pak Ani itu kan tadi kenangkan suka tuh nostalgia. Judulnya aja lah nostalgia. Ya. Iya. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ada yang menurut aku menarik ketika Ikam menyebut bahwa ketika aku lagi jadi ketua KNPI, beliau sangat bersemangat. Itu. Bandingkan dengan biak muda sekarang, dak disuruh organisasi kan lagi nak merik makan bini, benar? Ada tokoh-tokoh muda nih kayaknya di depan ini. Sementara beliau pada saat itu beliau jadi ketua KNPI, beliau baru berbini, punya anak sekolah, dan cikal bakal beliau menjadi pemimpin itu memang dari KNPI. Jadi menurut Ikam, biak muda sekarang ini terakhir ya mungkin, biak muda sekarang ini kurang kenal sejarah, tidak kenal lagi siapa itu Sanem, yang kenal itu umak-umak gitu ya. Siapa itu Pak Sanem? Jadi mun misal Ikam pilkada gini kira-kira ada peluang-peluang pilkada gitu kan? Ada agak kuang ke misalnya pasti biak-biak muda ada kenal. Makanya kita arsipkan obrolan ini gitu Pak Sanem untuk memotivasi biak muda. Gimana nih harapan Ikam dengan biak-biak muda sekarang? Iya, sadarilah kita orang muda dulu adalah generasi penerus bangsa. Nah, kan itu harus kita sadar. Makanya aku senantiasa dalam itu mengadopsi dari Presiden Amerika Henry Kissinger. Jangan kau tanyakan apa yang negara berikan kepada kau, tapi tanyakanlah, perbuatlah apa yang akan kau buat untuk negara kau. Nah, situ kita balik. Jangan kita tanyakan Belitung ini apa yang diberikan Belitung untuk kau, tapi apa yang akan kita berikan untuk Belitung. Itu pemikiran pada saat itu kena John F. Kennedy. Nah itulah motivasi kita. Jadi kita jangan berharap pemberian, tapi apa yang kita harus diberikan kita buat. Itulah motivasi kita. Ya alhamdulillah. Mungkin dengan motivasi kita itu tadi, terangsanglah untuk alhamdulillah. Jadi timbul tanpa pamrih, nothing tulus.
Oh ya, silakan Pak Afan. Ini cerita di Jalan Pasanem. Sekarang Pasanem mungkin satu kira-kira idola atau dua jadi panutan Pasanem di masa-masa sebelum Pasanem, misalnya tokoh-tokoh Belitung atau pemimpin-pemimpin sebelum. Nah, itu ada enggak? Ada. Sebagai motivasi. Pertama Pak Ali Baki. Pak Ali Baki. Pak Ali Baki dan secara keanuannya Pak Sani Habib. Nah, dua tokoh itu. Tambah si Agi, Pak Hari Jamaluddin Budin. Karena tiga tokoh itu aku dulu yang jadi benar di Belitung. Jadi belau pun Pak Ali Baki dulu marah aku tuh tidak segan-segan belau macam-macam lah itu. Tapi itu aku senangnya situ. Kau nih sekolah-sekolah tapi kurang ajar. Bahasa-bahasa itu kita gimana lah, belah itu motivasi sebenarnya. Mungkin dulu kan diri malu lagi begitu kan, wah garang macam kan, tapi ada seberapa kurang ajar kau ya nenek gini kan, nah tapi lah sekolah kau nih tinggi, percuma salahnya sekolah kan kau kurang ajar. Belah apa Ali Baki dulu kan. Maka kini kan orang sana juga belau deh kan orang ini. Benar. Dia pakai belau. Mungkin ada keluarga juga akan balik pakai itu. Jadi itu dulu tiga tokoh itu aku yang kagum secara itu. Karena Pak Sani Hamid kan dulu belau Kicong kan bagaimana itu? Kicong. Secara keagamaannya itu. Oh, orangnya Jadi janggut, pakai Sani Janggut. Tani Janggut, iya. Dan hebatnya orang itu, asal kami undang KNPI pasti datang. Itu aku yang salutnya orang-orang itu dulu diundang. Pergi berbicara masalah bentuk provinsi Kak Belitung dulu kan, yang benar kan Pak Haji Jamaluddin Kudin itu, karena derap undang-undang tahun 72 atau ada belau serangan aku. Tapi pada waktu ngadap Suradi, bukan Suradi apa? Ali Murtopo begitu ya. Waktu Mendagri. Nah, kalau Mika nak bentuk provinsi Bangka Belitung, kata dia, bentuklah di laut sana. Tahun 72 itu. Derapnya Pulau baca lah. Akhir gagal. Jadi ini generasi ketiga sebenarnya membentuk provinsi Bangka Belitung. Maka tahun 58 deklarasi di Tanjung Kelayang. Iya. Oke, baik. Makasih Pak Sanem. Alhamdulillah apa-apa yang diceritakan Ikam, bahwa misal tadi ada yang nanya kok sekuat itu belau bisa sampai 3 periode seperti itu ya. Ternyata memang ada ilmu. Bagi biak-biak muda tadi ini, tolonglah ini didengarkan baik-baik. Bukan dilihat secara kasat mata, Pak Sanem tuh nggak gitu-gitulah. Mungkin garang tadi, mungkin misalnya cakap sembrabu gitu Pak, cakap belau sembrabu gitu. Tapi ternyata ada hal-hal yang memang sangat menarik yang beliau sampaikan tadi di podcast Kedai Pak Itam pun bermanfaat, dan mudah-mudahan Pak Sanem kegiatan Ikam di 3 bank tadi, 4 bank menuju ke bank terakhir ke Bank Kubur, kami harap Ikam tetap sehat walafiat. Amin, amin, amin. Insyaallah. Harapan kita semua, kawan-kawan yang hadir di sini juga, dan kita juga tadi beliau menyampaikan bahwa ada tokoh yang beliau hormati dan idolakan. Al-Fatihah untuk Bapak almarhum Pak Ali Baki, Kek Sani ya, dan kemudian Pak Jamaluddin Kudin. Kalau tidak ada tokoh-tokoh, termasuk mungkin salah satu ini bagi biak-biak muda sekarang, Pak Sanem ini adalah salah satu tokoh yang harusnya kita rindukan, dan kita ingin perdalam ilmu-ilmu ini demi ngebangun Belitung. Ya, mungkin demikian kelakar-kelakar kita di Kedai Pak Itam. Insya Allah ini ada tulisan bersambung di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di Kedai Pak Itam malam ini sangat-sangat bermanfaat, dan ini hanya menjadi pemantik Pak Sanem, menjadi pemantik agar kampung kita semakin asik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu panjang kalau kita terkasih no baik
ambillah baik kamu tidak benar buang. Oh iya, nggak apa-apa itu terus ambillah nok baik ke tutur kata, nok buruk tolong dibuang. Terima kasih pemirsa yang ada di sini, pengunjung kedai Pak Itam, makan kue.